Nah guys, update terbaru dari berita Bang Eva. Ini kami pertama ingin menyampaikan surat secara resmi ini kepada organisasi advokat ya, yang selama ini ya sebenarnya ini sudah lama sekali orang yang mengirim pesan kepada kami, ke DM dan lain sebagainya. Bang, itu biasanya kalau ada seorang advokat yang sikap dan perilakunya ya tidak menunjukkan bahwa dia ini sebagai seorang advokat, apa sih tindakan dari organisasi? Nah, sebenarnya masyarakat ini meminta organisasi advokat ini mengambil tindakan. Nah, tetapi kan organisasi ini dia tidak bisa mengambil tindakan kalau belum ada laporan. Nah, jadi gini, saya sebagai seorang advokat ya, jujur aja, kadang saya merasa malu ya. Sekarang ini profesi advokat ini memang profesi yang terhormat ya, profesi yang mulia. Tetapi saya melihat di media sosial luar biasa lah. Ada yang sudah diganti pakai pakaian apa itu? Pakai daster. Ada advokat diganti pakaian daster. Ya, jadi diganti tubuhnya dengan perempuan. Nah, jadi sekarang ini advokat sudah banyak mulai dibully. Jadi kami datang ke Pradi untuk meminta Dewan Kehormatan agar memanggil advokat yang tidak bisa menjaga sikap, perilaku, ucapan dan tindakannya yang ya tidak bisa menjaga kehormatan profesi. Nah, jadi kami minta kepada organisasi advokat tolong dipanggil dan diadili. Ya kalau memang terbukti ya silakan mengambil tindakan gitu. Siapa bang sekarang yang dilaporkan ya. bang? Yang pertama ini ya jujur aja ini Farhad Abbas. Kita advokat haruslah menjunjung tinggi kehormatan profesi. Jangan sampai ibaratnya dalam perjalanan ada nggak sepaham di blog, tidak mau berteman, apalagi di pasal status nih. Ini kan salah satu pasal status nih kan statusnya nggak apa namanya nggak bagus gitu kan. Ini kebetulan saya kan pakai begini nih. Lihat nih, coba statusnya Pak Kantor. Itu menjadi salah satu pelanggaran kode etik juga bang. Ya iya, saya tidak melihat dari sudut pandang pidana ya, tapi etik. Nah etika ini apa? Kadang ini. Story WA ya bang? Ya? Story WA. Iya di story WA. Nah jadi kan maksud saya begini, jangan kayak begitulah gitu kan. Saya juga pakai begini kan, saya menyesuaikan juga dengan body saya kan. Kalau body saya kayak cewek ya saya nggak pakai ini kan. Nah jadi tapi gini loh, jangan sampai ada lagi apa statusnya Kasil kan, gitu seperti nama saya. Dibilang apa Tarsan apa segala macam. Maksud saya begini, janganlah ketika kita diberikan kuasa untuk menangani suatu perkara, carilah argumen hukum yang kira-kira bermanfaat untuk kliennya. Jangan sampai mengomentari tentang passionnya, tingkah laku dan sebagainya lah. Ya ibaratnya apakah orang ini kehabisan apa namanya mencari argumen hukum atau bagaimana, tapi yang jelas jangan sampai kita membuat status ya yang kira-kira bisa menimbulkan perpecahan apa namanya pro dan kontra dan sebagainya. Saya berharap gini ya, saya berharap advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan advokat, pecat aja udah. Ya karena gini, ini masyarakat sudah mulai banyak mengeluh. Bayangkan advokat ini sudah banyak sekali di Hina ini. Diganti ini, ganti itu, macam-macam aja. Nah, saya berharap organisasi advokat tegas ya. Advokat yang tidak bisa menjaga kehormatan profesi, tidak menjaga harkat dan martabatnya, udah pecat aja. Masih banyak orang menjadi advokat, kira-kira begitu. Kenapa? Saya berulang kali mengatakan ya, saat orang bertanya sama saya, Bang itu bagaimana bang statusnya Bang Karna seperti ini, Bang bagaimana statusnya ini, itu kan statusnya coba kalian baca lah. Ada apa nyonya yayasan, macam-macam panjang lebar kan. Maksud saya carilah argumen-argumen hukum yang bermartabat, yang kelihatan ada kewibawaan seorang advokat. Agar apa? Saya juga bangga kalau seandainya mantan teman saya ini mengeluarkan argumen-argumen hukum yang kuat. Nah, saya juga mau melawannya juga enak. Nah, ketimbang dia mau status seperti itu. Apalagi sekarang ini kan sama Denny Sumargo. Ya coba bayangkan, ada advokat yang bilang hajar pukul. Nah, dia bilang hajar itu artinya begini. Sebenarnya begini. Dia kan sudah ngomong, kalau Denny Sumargo datang ke rumah saya, dia bilang sama saya, "Hai, maka saya akan hajar." Nah, sebenarnya dia sudah mengartikan sendiri arti hajar itu sebenarnya apa. Jadi dia mengatakan kalau ini saya hajar, berarti kan sudah secara tidak langsung dia mengatakan arti hajar itu sebenarnya apa. Artinya tindakan yang ibaratnya bisa menimbulkan apa namanya penderitaan pada orang lain kan. Jadi maksud saya janganlah sekarang si A, si B, saya nggak tahu lagi udah berapa banyak laporan. Nah laporan inilah yang dianggap masyarakat bahwa sebenarnya nggak layak lah seorang advokat melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jaga harkat dan martabat advokat. Kalimat-kalimat yang keluar itu kalimat yang baik, yang bermartabat, yang menjunjung tinggi kehormatan profesi. Nah ini ya, ini jangan masalah nih. Karena selama ini Novi tidak pernah memberikan kewenangan kami untuk melakukan tindakan hukum. Nah ini makanya kami di sini pakai barisan laporan satu. Jadi sebagai sesama rekan sejawat ya, yang menurut kami ini bisa dapat menjatuhkan kehormatan profesi. Jadi kami datang ke sini atas nama Barisan Advokat Bersatu. Nah, jadi sesama rekan sejawat, tidak ada hubungan dengan Novi ini. Ya, karena sampai sekarang Novi belum juga memutuskan untuk mengambil tindakan hukum. Yang minta ke Pradi untuk mencabut. Iya, ya kami minta. Ya tergantung kalau nanti penilaian Dewan Kehormatan ketika dia mengadili ya, ternyata dia cukup beralasan untuk cabut aja. Karena sudah banyak kok advokat yang dicabut. Sudah banyak advokat itu yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, dipecat tuh banyak. Nah kalau seandainya perilaku dari teman kita ini ternyata memang menurut Dewan Kehormatan sudah pantas dicabut aja nggak apa-apa. Karena apa ini sudah meresahkan, ya banyak sekali luar biasa. Cobalah, ya apa perlu kita polling nih, ya masyarakat coba tanya.
Setuju nggak umpamanya ada advokat yang kira-kira tidak bisa menjaga kehormatan advokat dipecat? Saya yakin pasti banyak yang setuju. Ya. Status Yes. laporan sendiri seperti apa di Pradi, Bang? Gimana? Status laporan masih aktif atau seperti apa? Nah kemarin juga saya sebelum masukkan surat, saya sempat kontak-kontak juga dengan kesekjenan. Katanya Pak Farhat masih sebagai anggota Pradi Oto Hasibuan. Ya begitu dicek dia mengatakan masih statusnya sebagai anggota Pradi Oto Hasibuan. Nah ini saya nih yang nyangkut ini nih. Farhat sempat satu grup sama saya, satu tim pada saat kita nangani perkara Jakarta Hal. Farhat namanya bagus kan ya, naik dia, namanya wangi nih. Nah saya mencontohkan begini, jangan sampai advokat itu menjadi namanya baik hanya karena kliennya di pihak yang benar. Nah, contohnya seperti kemarin, 7 terpidana, semua pengacara 7 terpidana namanya wangi. Kenapa? Karena mendampingi orang yang dianggap di pihak yang benar. Nah seharusnya idealnya, coba kita contoh nih, Oto Hasibuan. Oto Hasibuan itu pengacara Jessica Mirna, perkara Mirna. Hampir seluruh Indonesia dulu menganggap bahwa dialah pembunuhnya. Tetapi Oto Hasibuan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat dengan baik dan benar. Dan akhirnya masyarakat mendukung dia. Nah seharusnya idealnya seorang advokat itu dianggap baik atau tidak baik tergantung cara dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat. Jangan ketika membela kliennya baik, namanya baik. Begitu ngebela orang yang mungkin ya, kita anggapnya Agus nih. Saya tidak mengatakan Agus salah atau tidak, tetapi ketika dia membela Agus, nah banyak masyarakat mengomentari kembali ke setelan awal katanya. Ya kan akhirnya begini. Jadi seorang advokat itu harusnya ketika dia menjalankan tugas dan fungsinya menjadi seorang advokat terhadap kliennya, harusnya dia mendapatkan simpatinya bukan hanya karena kliennya, tetapi karena dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat dengan baik dan benar, penuh dengan rasa tanggung jawab. Nah ini kan enggak, udah ibaratnya kliennya dihujat, pengacaranya dihujat, ya jadi udah kita lihat nih, jadi tontonan orang ya ketika advokat itu, saya berusaha, boleh dicek nih jejak digital saya 13 tahun menangani perkara yang viral seperti ini. Saya dulu sama Sunan Kalijaga menangani perkara seperti ini sudah biasa. Tetapi ketika saya mengeluarkan pendapat hukum saya pastikan ketika ada orang yang mendengar pendapat hukum saya, orang yang mendengar itu telah selesai dia mendengarkan pendapat hukum saya pastikan orang itu mendapatkan pengetahuan hukum yang baik, mendapatkan pendidikan hukum yang bagus. Nah jangan sampai seorang advokat ketika dia mengeluarkan pendapat hukumnya timbul pro dan kontra, timbul perpecahan, timbul keonaran. Nah ini yang kami hindari sebagai bersama advokat, jangan sampai seperti itu. Ini tugasnya organisasi advokat, Dewan Pengawas, Dewan Kehormatan, panggil nih advokat-advokat yang kira-kira bisa merusak kehormatan profesi, ya panggil, adili, ya, kira-kira pantas sudah bisa pecat, jangan ragu-ragu. Mantan temannya Bang Eva, Hermanto ya, melaporkan Bang Eva ke organisasi advokat, yaitu Pradi. Pradi itu Persatuan Advokat Indonesia. Nah, kenapa beliau melaporkan Eva ke Pradi? Terkait adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Bang Eva ya. Jadi untuk saat ini banyak di media ya yang disampaikan oleh Bang Hermanto ini, disampaikan pengacara sekarang, advokat-advokat sekarang banyak kan sudah dibully ya, mulai dibully ya. Seperti contoh itu Bang Eva, yang dicontohkan Bang Eva diganti dengan memakai pakaian daster, kemudian diganti tubuhnya dengan tubuh wanita. Akhir-akhir ini kan Bang Eva pakai bando ya, karena dia membuat organisasi yaitu Barisan Anti Dosa. Jadi Hermanto ini melaporkan Bang Eva terkait pelanggaran kode etik tersebut ke Pradi. Dari Dewan Pengurus Pradi ini agar memanggil Bang Eva untuk disidang ya. Apakah memang ada pelanggaran kode etik? Kalau memang ada bakal dicabut ya, seperti itu. Nah, karena memang ya eksistensinya Bang Eva ini kayak apa ya, berlebihan ya, tidak mencerminkan seorang advokat ya. Nah teman-teman, bagaimana pendapat kalian nih terhadap Bang Hermanto yang sudah melaporkan Bang Eva ke Pradi ya terkait pelanggaran kode etik? Tolong tulis kolom komentar ya. Thank you guys.